Selamat pagi sahabat pojok renungan. Bertemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Sahabat pojok renungan, hari ini gereja mencanangkan sebagai hari komunikasi sedunia, di mana gereja mengajak kita untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, tak ada orang yang pernah melihat Engkau, tetapi Putramu telah mengajar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mohon peliharalah kami atas namanya. Semoga kami bersatu dan memuliakan Dikau dalam segala tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pojok renungan, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-7. 1 minggu sebelum hari raya Pentakosta yang ditetapkan sebagai hari komunikasi sedunia. Bacaan Injil hari ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. Bentuk komunikasi itu dilakukan dalam bentuk doa, di mana isi komunikasi adalah harapan Yesus untuk para murid dan untuk semua manusia. Sehingga hari komunikasi sedunia mengingatkan kita, murid-murid Yesus zaman sekarang, yaitu akan tugas khusus dari Bapa, yaitu mewartakan kebenaran. Namun sahabat semuanya, perlu disadari bahwa berkomunikasi bukan sekedar berbicara sesuka hati, seenaknya sendiri. Tetapi lebih daripada itu, kita mesti menyampaikan tentang kebenaran, tentang kebaikan, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri, dengan tujuan agar dunia beroleh hidup dan keselamatan. Tuhan Yesus telah berdoa bagi kita, dan Bapa mendengarkan doanya. Lalu kini saatnya kita mengerjakan tugas itu. Komunikasi Yesus yang efektif dengan Bapanya dapat menjadi contoh untuk kita umat beriman agar mampu menciptakan komunikasi yang efektif dan Kristiani. Apa maksudnya? Komunikasi yang efektif dan Kristiani adalah komunikasi yang saling membangun dan membuat orang lain semakin berkembang. Sehingga dengan demikian, yang dikabarkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menggembirakan, tetapi bukan yang hoak atau malah bukan ujaran-ujaran kebencian. Seperti Tuhan Yesus yang mewartakan Bapa kepada banyak orang, kita pun harus menjadi pewarta yang baik bagi sesama, sehingga semakin banyak orang merasa bahagia berkat perkataan-perkataan baik dan kabar gembira yang kita berikan. Sahabat pojok renungan, marilah kita juga belajar dari Santo Stefanus yang dikisahkan dalam bacaan hari ini, di mana dalam penderitaannya Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sahabat semuanya, terdapat 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari Stefanus. Yang pertama, jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dapat melihat kemuliaan Allah dengan iman, dan kehidupan kita akan diberkati. Kendati hidup kita penuh pergumulan, masalah, tetapi kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, sukacita dan kegembiraan dalam hidup ini. Yang kedua, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ingatlah, pembalasan bukanlah hak kita. Dalam penderitaannya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Pembalasan adalah hak Tuhan, sebab apa yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai nantinya. Yang ketiga, betapa pentingnya doa. Doa menjadi salah satu bentuk komunikasi yang paling baik antara kita dengan Allah. Melalui doa, kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa, buatlah kami umat-Mu untuk semakin bersatu dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, karena Engkau menghendaki persatuan di antara kami. Bantulah kami untuk mengusahakan hal-hal yang mempersatukan dalam kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Berkah dalam.